Halo semuanya, hari ini kita mau bahas tentang pembangunan infrastruktur yang cukup masif ya selama 10 tahun terakhir 10 tahun terakhir. khususnya eranya Jokowi ini ya. Ya. Mulai dari Sumatera, Kalimantan dengan simboliknya IKN dan juga sampai pemerataan pembangunan di Papua. Nah, kalau menurut teman-teman ini gimana ngelihat pembangunan infrastruktur ini? Pro atau kontra atau punya perspektif lain atau mungkin punya semacam ide Pro tapi mungkin nggak begini gitu. Berarti ada koreksi ya? Kemungkinan ada koreksi dari yang terjadi itu. Tapi gini, saya paham semangatnya dari Pak Jokowi ini kenapa dalam janji kampanyenya 10 tahun lalu pun getolnya tuh di pembangunan infrastruktur. Karena memang infrastruktur kita itu masih sangat jauh tertinggal dibandingkan bahkan negara-negara terdekat aja. Ya, sama Malaysia kalah, sama Singapura apalagi, tapi infrastruktur Singapura nggak apple to apple lah ya, karena wilayahnya kecil dan dia nggak terlalu luas Jadi lagi juga. terfokus. Tapi satu kota di sini aja kan. Tapi Singapura. di balik itu dia juga punya permasalahan yang besar juga loh. Oke. Kurangnya tanah kan. Oke. Ya. Iya, artinya dia punya plusnya, ada punya minusnya. Kita punya masalah yang besar dengan infrastruktur karena ada semacam after effect kalau misalkan kita infrastruktur itu nggak bagus. Harga komoditi itu mahal atau nggak merata. Tidak seragam. Oke. Nggak, se-Indonesia nggak seragam. Artinya di Pulau Jawa tingginya banget, rendah banget gitu kan. Jawa. Murah banget. Di Masuk Kalimantan non Jawa mahal. semakin jauh dari Iya. Jawa semakin mahal. Di Papua jadi barang mewah itu kan. Iya. Nah, semangatnya Jokowi itu pemerataan pembangunan yaitu gimana caranya supaya barang-barang ini harganya bisa murah. Kemudian juga dengan adanya infrastruktur yang dibangun secara masif, itu akan memunculkan gairah ekonomi di kota-kota yang dilewati infrastruktur itu. Ya. Yang awalnya cuma daerah atau kota kecil gitu ya, tidak punya gairah ekonomi, dengan adanya infrastruktur yang masif di situ, akan memunculkan semangat berwirausaha bagi pelaku usaha di situ. Karena udah ada jalan, udah ada bandara gitu kan, enak gitu loh. Harapannya Harapannya kan begitu. Artinya sebelum perencanaan, oh ya kalau kita membuat begini, pada akhirnya nantinya begitu kan, harapannya seperti itu. Walaupun belakangan hari yang terjadi justru malah sebaliknya gitu. Coba gimana? Itu kan. Kalau saya pikir begini, kalau memang tujuan utamanya adalah untuk menyamaratakan harga, atau anggaplah bukan menyamaratakan harga, tapi mungkin agar yang daerah-daerah terpencil ini bisa memiliki barang yang sama dengan yang di Jawa dengan harga yang lebih murah mungkin dibanding yang sebelumnya. Saya kira kalau memang identifikasinya benar seperti itu, kan ada banyak cara juga sebenarnya. Contohnya? Dengan memproduksi di wilayah tersebut duluan. Oke. Nah, kalau misalkan kita, ya udahlah, nggak perlu diproduksi di tempat kita, karena produksinya udah ada di Pulau Jawa, yang penting barang-barang itu bisa terdistribusikan dengan baik saja ke wilayah-wilayah terpencil ini, nggak jadi masalah. Ya udah, fokus kita adalah membangun infrastruktur aja. Membangun jalan tolnya aja, membangun pelabuhannya aja, membangun bandaranya aja. Harapannya dengan adanya pembangunan ini semua, nantinya barang akan menjadi lebih murah di wilayah yang dituju dari produsen di Pulau Jawa ini. Kan begitu? Emang tidak seperti itu yang terjadi? Iya, harapannya begitu kan. Nah, yang terjadi kenyataannya, karena untuk membangun infrastruktur itu membutuhkan biaya yang cukup besar gitu, dan itu tidak mampu ditopang oleh APBN yang ada di tahun 2014. Pada akhirnya muncullah hutang-hutang itu tadi, hutang-hutang infrastruktur. Oke. Kita kan selalu berpikir begini, negara itu nggak bisa kita ibaratkan seperti manusia. Manusia semakin tua semakin tidak produktif. Tapi negara semakin tua semakin dia menjadi produktif, diharapannya seperti itu. Maka kalau kita ngambil hutang sekarang dengan alasan, dengan tujuan bahwa nantinya pada akhirnya nanti negara akan menjadi lebih produktif lagi, itu nggak jadi masalah. Kan begitu tuh. Iya. Kan begitu. Yang selalu selama ini kerangka berpikirnya kan seperti itu. Tapi kan ada sisi negatif lain yang nggak disebutkan. Contohnya gimana? Contohnya, dengan tingginya hutang, maka APBN pun juga harus mengeluarkan biaya yang sebelumnya tidak dikeluarkan untuk membayar hutang tersebut. Atau at least bunganya lah. Bunganya atau angsurannya. Bunganya atau
beberapa dari angsurannya. Heeh. Semakin tinggi hutang, semakin banyak angsurannya. Atau semakin banyak bunganya. Artinya bebannya semakin berat kan? Oke. Dengan begitu, berarti bagaimana sih cara pemerintah untuk bisa memenuhi itu tadi, untuk membayar itu tadi? Dengan dua cara, dari segi fiskalnya, pajaknya dinaikkan, atau moneternya tinggikan. Artinya lebih banyak mencetak uang, berarti suku bunga jadi makin tinggi. Nah, ini kan dua-duanya ini, antara pajak dan moneter, suku bunganya ditinggikan dan atau dengan pajaknya ditinggikan, dua-duanya berdampak secara langsung terhadap ekonomi loh. Tapi begini, tentang hutang, infrastruktur dibangun berlandaskan hutang, kan nggak 100% hutang. Ya, walaupun memang porsi hutang cukup besar. Tapi hutang ini juga kita harus telaah lebih dalam, kita breakdown macam-macamnya. Ada yang memang purely hutang luar negeri. Kita berhutang sama yang kalau jadi berita kan hutang sama Cina ya. Iya. Padahal kan Bombastis banget bombastis beritanya kan. banget. Tapi kan hutang di sebenarnya Cina. hutangnya nggak cuma sama Cina aja sih. Sama perbankan asosiasi luar internasional gitu juga ada kan, kayak Islamic Development Bank dan lain-lain. Nah, kemudian ada juga hutang itu yang diambil dari kita sebut apa, suku atau SBN, Sun ya, mungkin surat utang negara. yang mana kalau target pasarnya adalah suku atau SBN gitu, itu bisa diambil oleh masyarakat kita. Jadi pemerintah tuh berhutang ke masyarakatnya sendiri, sehingga returnnya tuh nggak lari keluar gitu loh, tapi emang dinikmati sama masyarakat kita sendiri. Pun itu juga masih dipotong pajak loh. Jadi dari bunga yang dibayarkan oleh negara itu nggak sepenuhnya bunga itu cash out, tapi juga ada feedbacknya karena dapat pajak lagi kan. Kalau nggak salah 10% pajaknya. 15 mungkin. Ya sekitar itu ya. Kalau dividen yang 10 ya. Kalau nggak 10 sampai 20 lah ya. Kalau 20 ini obligasi bukan. Deposito. Deposito ya. Deposito. Oke. At least ada cashbacknya lagi ya kan negara. Jadi hutang tuh nggak seburuk yang terdengar kalau misalkan terdengar di kalangan masyarakat awam. Hutangnya negara tuh nggak kayak hutangnya aku ngutang sama kamu ya, itu enggak. Konteksnya nggak kayak gitu kan. Itu dari segi hutangnya. Jadi porsinya tuh nggak bisa kita bilang, oh ini hutangnya kita duitnya keluar negeri semua gitu kan. Sebenarnya bukan ke arah yang itunya sih, Li. Yang saya maksud itu justru karena adanya penambahan jumlah uang di dalam ekonomi gitu. Putaran ini ya. Dalam perputaran, maka hukum alamnya akan terjadi inflasi kan pada akhirnya. Gimana caranya biar inflasi ini berkurang? Itu tadi dengan moneter dan kebijakan moneter dan fiskal. Naikkan pajaknya atau naikkan suku bunganya. Karena ada penambahan tiba-tiba nih, ada uang ini. Entah apakah itu kita mengambil uang itu dari luar, IMF, lembaga, ataupun dari retail. Karena walaupun obligasi negara Indonesia ini, itu kan bukan berarti kita yang beli itu cuman warga lokal aja. Warga asing pun bisa beli kok, yang retail. Betul. Nah, kan begitu. Nah, yang jadi permasalahan, ini narasinya kan belum selesai tadi. Yang jadi permasalahan adalah dengan inflasi tinggi, pajak tinggi, suku bunga tinggi, harapannya kan tujuannya kita membangun infrastruktur itu semua tadi. Ada pelabuhan, ada bandara, ada jalan tol, atau apapun itu. Itu kan tujuannya untuk menggenjot ekonomi kan? Iya benar, tapi ada tiga komponen ini yang itu justru membunuh ekonomi gitu. Membunuh pengusaha itu sendiri gitu. Nah, itu kan sebenarnya sudah diperhitungkan juga lah oleh pembuat kebijakan, terutama Pak Jokowi dan timnya. Nah, artinya beliau membangun infrastruktur dari Sabang sampai Merauke itu kan tujuannya memang salah satunya itu. Nah, tujuan lainnya juga adalah untuk bisa mengundang investasi dari luar negeri atau dalam negeri sendiri. Artinya dengan infrastruktur yang tersambung, contohnya aja kayak di Samarinda sama Balikpapan. Jalan tol dibangun menghubungkan Samarinda Balikpapan. Banyak orang yang bilang sebenarnya nggak perlu. Kita ke Balikpapan juga sebenarnya bisa aja lewat jalan biasa. Toh jalan tol juga berbayar gitu kan. Iya. Nah, sebenarnya kan bukan tidak langsung ke masyarakat, tapi para pelaku usaha juga memanfaatkan itu. Artinya setiap kendaraan berat itu pasti lewat tol kan. Iya. Nah, itu poinnya sih. Itu yang itu yang saya maksud gitu. Jalan tol itu ada, yang memanfaatkan itu pengusaha yang mana?
Karena sampai saat ini yang memanfaatkan pelabuhan, memanfaatkan bandara dan jalan tol, itu pengusaha dari Cina semua. Pengusaha kita yang lokal itu kena semua, koit semua gitu Enggak loh. juga. Orang Balikpapan kalau ngirim barang ke Samarinda juga lewat jalan tol. Barang apa tuh yang dikirim? Contoh aja barang consumer good. Contoh. Susu anak Itu diproduksi di mana? di Jawa. Nah, itu kan. Masuk pelabuhan Balikpapan, ditelepon ke sini kan. Ya itu yang saya gunanya maksud. infrastruktur kan. Itu yang saya maksud. Tujuan utamanya membangun infrastruktur ini, kalau tadi kan didefinisikan ulang itu bahwa membangun infrastruktur ini agar biaya-biaya tadi, komponen biaya tadi jadi murah. Artinya yang murah itu adalah distribusinya, bukan produksinya. Oke. Yang dibutuhkan oleh pengusaha lokal adalah produksinya yang murah, bukan distribusinya. Tapi kan gini, komponen biaya itu kan nggak bisa kita split gitu di mata konsumen sini. Ya dia akan beli semua komponen itu. Jadi kalau kita belum bisa adjust harga produksinya, at least kita bisa adjust biaya distribusinya gitu kan. Yang walaupun pada akhirnya jadi mahal juga. Ya, semisal produksinya di sini, bahan bakunya kan dari luar juga, tetap butuh infrastruktur Bukan buat bahan bakunya murah juga. Kan tujuan awalnya adalah membuat barang-barang ini yang dari Jawa itu menjadi murah. Itu tujuan awal loh di tahun 2014. Di tahun 2024 bahkan setelah infrastruktur ini jadi semua, barang jadi makin mahal. Itu terus ketemu nggak itu tujuan utamanya? Faktor lain lagi itu global, Min. Artinya itu terjadi seluruh Indonesia dan diperparah lagi. Itu terjadi di seluruh dunia. Iya. Dan diperparah lagi dengan tingginya hutang yang kita miliki. Nah, itu sebenarnya nggak berkaitan langsung dengan infrastruktur. Berkaitan dong, karena uang yang digunakan untuk membangun. Kebijakan ekonominya kan. Tapi gini, maksudnya Amin itu idealnya harga yang dimurahkan itu adalah biaya produksinya kan di sini. Jadi yang digenjot tuh bagaimana supaya pengusaha kita produksinya di sini. Iya, bukan ngambil barang dari Jawa. Iya. Kita nggak bisa terus-terusan minta itu ke presiden. Artinya presiden sudah dalam hal ini Pak Jokowi sudah bangun infrastruktur. Nah, sekarang Pemdanya gimana? Gimana Pemda bisa ngambil investasi, bisa menarik minat orang untuk berinvestasi di daerahnya sendiri. Atau dipermudah lah administrasinya gitu kan. Tapi kita perlu definisikan ulang dulu investasi deh. Kita selalu menganggap ketika Pak Presiden Jokowi mengatakan investasi itu adalah sesuatu yang baik gitu kan. Iya, memang ada baiknya. Tapi di balik itu juga ada buruknya loh. Apa? Jadi ketika kamu menginvestasikan sejumlah dana ke luar daerah, anggap misal ke Kalimantan Barat gitu. Berarti kan kamu mengharapkan keuntungan di balik itu. Iya, benar. Terus kalau dari analisamu sebelum kamu investasi nih ya, dari analisamu uang yang kamu keluarkan itu di Kalimantan Barat itu nggak menghasilkan keuntungan yang seperti yang kamu inginkan, apakah kamu akan melakukan investasi itu? Ya harusnya enggak. Harusnya enggak kan? Dan itu yang terjadi sekarang kan? Enggak juga. Iya, dan itu yang terjadi sekarang gitu. Ya itu makanya balik lagi ke Pemdanya, bagaimana dia bisa mengendorse daerahnya untuk memunculkan industri-industri yang khas dengan daerahnya, atau itu bentuk industri yang cocok untuk daerah itu. Kalau memang dikatakan bahwa bentuk industri yang cocok dengan daerah itu, berarti kan kita perlu identifikasi dulu daerah ini apa. Jangan tiba-tiba bangun jalan tol dong di situ. Nah, itu proses untuk memuluskannya. Nah, bukan gimana ya? Artinya kita ngabisin uang gitu. Kita ngabisin uang di jalan tol. Oh, kita coba dulu nih. Ini ada uang nih sekian, kita coba dulu gitu. Itu gimana? Ini perencanaan jangka panjang. Artinya kamu nggak perlu bangun jalan tol, maksudnya nggak perlu kamu jalan tol itu nggak perlu nunggu identifikasi ke daerah itu selesai. Itu perlu dilakukan karena uang itu digunakan adalah uang hutang gitu loh. Itu perlu dilakukan karena bukan uang 1.000-2.000 untuk pengembalian investasi infrastrukturnya. Bukan cuma pengembalian. Jadi kalau kamu belanja negara itu bukan cuma keuntungan, bahkan pemerintah tuh kalau belanja nggak perlu keuntungan. Ya, yang penting dia berdampak untuk masyarakat kan. Itu dampaknya negatif atau positif? Itu loh masalahnya. Ya, kalau misalnya kamu anggap negatif, ya balik lagi. Apakah kita yang belum bisa memanfaatkan, Pemda nggak bisa memanfaatkan gitu? Kalau memang kita nggak bisa memanfaatkan, apalagi dalam jumlah besar tidak bisa memanfaatkan, yang salah siapa?
Pemdanya. Enggak, yang salah siapa? Yang membuat jalan tol ini kah yang tidak bisa membaca apakah setelah jalan Tapi tol gini, ini jadi tidak bisa dimanfaatkan? Atau gimana tuh? Gimana kalau pemikirannya gini? Dengan adanya jalan tol, mungkin gairah ekonomi lokal kita belum terlalu bagus ya. Apalagi kalau nggak ada. Ini yang jadi masalah, Li. Kata mungkin tadi itu. Sebelum mengeluarkan uang triliunan itu, miliaran, ratusan miliar itu, pikirkan baik-baik dulu. Berpikir dulu sebelum bekerja. Bukan bekerja dulu baru Pemerintah pasti berpikir. sudah Gitu. memikirkan, sudah mensurvei. Apakah pemikirannya benar? Bahwa Ya mungkin benar. Itu masalahnya. Karena mungkin benar. dia nggak Gitu. bisa dia nggak bisa terima kata mungkin. Langsung aja. Benar. Nah, sekarang kalau misalkan itu benar, Benar, apa buktinya? Buktinya sederhana. Misalkan Jalan tol sepi. gini aja. Ah. Bukan. Kalau jalan tol kami bukan jalan tol namanya, jalan umum namanya Nah, kan. gitu. Tapi nggak seramai di Jawa ya? Belum. Oh, Kan iya. populasi kita Tapi lebih ramai jalan lintas kan? Kita bahas Enggak juga. bahas Samarinda Balikpapan ya, kan yang daerah sini Kan daerah gini, sepi. kita Karena belum connect ke Bontang itu aja. kita coba Oke. kontekstual ya. Hmm. Dengan adanya jalan tol, aku mau kasih contoh yang bisa dirasakan masyarakat langsung lah. Contohnya gitu kan. Dengan adanya jalan tol, orang yang tanda kutip ya kaya di Samarinda, mungkin biasanya dia menghabiskan uang tuh ya di mall, di resto, di sini di Samarinda aja. Once dia bosen, dia pasti keluar kota. Oke. Nah, kalau belum ada jalan tol, kalau dia mau menghabiskan kota ke Balikpapan, karena mungkin ya terlalu wasting time lah kalau ke Jawa lah ya, Balikpapan gitu. Kalau belum ada jalan tol kan dia lewat Bukit Suwarto kan? Ya. Malas banget gak sih? Malas. Ya kan? Walaupun mobil sebagus apapun, kalau lewatnya jalan tol juga, jalan Bukit Suwarto juga malas juga bolak-balik kan? Tapi kalau ada jalan tol, dia bisa spending uang gitu kan? Ya udah lewat jalan tol mulu 1,5 jam nyampe BSB misalkan. Ya udah dia belanja, orang sana dapat duit gitu kan? Ekonomi berputar di sana gitu. Pas dia balik juga keluarin duit lagi untuk jalan tol. Dan akhirnya orang jadi dan banyak orang seperti dia. Dan akhirnya habisnya uang tuh di jalan tol gitu ya. Yang Nah, nggak juga. kita kalau kita bicara di masyarakat ya, artinya bis sekarang kan lewat tol. Nah, Iya, iya. artinya orang juga mau pakai bis karena udah nggak lewat jalur. Iya, betul. Tapi Bukit sebentar Suwarto dulu, lagi. sebentar dulu. Bis Samarinda Balikpapan ini kenapa dia lewat jalan tol? Itu karena dipaksa sama perusahaannya. Iya. Entah kenapa dipaksa gitu kan. Dan paksaan itu berdampak positif. Iya, Artinya banyak orang mau. Bagi- Akhirnya setelah itu sebentar. diberlakukan, aku mau Kayak naik kalau bis. Berdampak positif bagi Konsumen. kalau dipaksa lewat jalan tol, berarti kan perusahaannya nyuruh, berarti kan sudah ada hitung-hitungannya, which Kok is itu tiketnya naik? lebih menguntungkan. Tiket naik, ya oke lah. Naik berapa sih? Terakhir aku naik 40.000, nggak tahu sekarang ya. Sekarang 45. 45, ya oke lah, masih bisa lah itu kan. Terus secara hitung-hitungan masuk, ya kan? Karena perusahaannya yang ngitung. Kedua, lebih safety juga. Iya benar. Iya kan? Mungkin atas dasar alasan itu atau apapun itu ya. Cuman kan kita udah melenceng pada akhirnya dari tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah membuat harga itu yang di Jawa murah bisa di daerah menjadi murah juga. Ya itu Kan tadi itu- kebijakan nggak bisa cuma satu tujuan. Sebentar, itu kan tujuan awalnya. Nah, setelah kita jalani dan kita sampai di tahun 2024, ternyata harganya semua rata, mahal. Nah, itu lain lagi. Ada lagi. Gini, gimana kalau mikirnya gini? Apalagi kan harga mahal nih. Apalagi Apalagi kalau kalau nggak ada infrastruktur nggak ada gitu loh. Lebih mahal lagi. Kita tambah mahal, di Jawa sudah mahal, kita tambah mahal Tambah lagi. mahal lagi karena infrastrukturnya nggak oke. Gini, apalagi kalau kita melihat ini kan dari hutang tadi ya, karena hutang kita kan tinggi. Belum nyampe 40% PDB kok. Oh, nggak boleh, sebenarnya kita nggak. Prabowo mau naikin sampai 50. Sebentar. Logika itu tadi, logika perpajakan tentang PDB ke pajak. Iya, itu iya. itu nggak. Kalau saya nggak setuju di situ, tapi kita mungkin bahas itu di perpajakan Iya, aja. iya, oke, Saya oke. saya nggak setuju tuh bagian harus iya. di bawah 40%. Nanti mungkin kita bahas di pajak aja. Oke. Karena itu agak kompleks ya. Begini deh. Pajak kita itu kan ini bicara pajak juga pada akhirnya. Pajak kita itu kan agak gimana ya? Seringkali tumpang tindih. Artinya begini, satu unit barang itu masih bisa jadi dikenai Ya, oleh beberapa lapisan pajak yang gitu. berbeda. Bisa jadi dia Bener, satu unit barang yang diproduksi itu kena PPh 21 karyawan. Unit barang yang sama itu kena lagi PPh perusahaan. PPh 23. Unit barang yang sama masih kena lagi PPN. Jadi satu unit barang itu bisa berlapis gitu. Oke. Jadi secara nggak langsung yang ingin saya katakan bahwa komponen pajak pun juga
ikut menaikkan harga barang. Narasinya begini, jika karena pembangunan infrastruktur yang dilakukan semua ini menyebabkan hutang yang besar gitu, dan lalu hutang yang besar itu tadi mau nggak mau untuk membayarnya kita butuh menaikkan pajak, dan karena pajak itu naik, mau nggak mau semua harga barang juga ikut naik. Berarti itu sudah melenceng dari tujuan awalnya, yang mana tujuannya untuk memurahkan barang. Harusnya kita melakukan pendekatan yang berbeda. Nah, tujuannya itu memurahkan barang atau mensamaratakan harga? Gini, kalau kalau harga barang mahal itu nggak masalah asal gajimu juga mahal. Yang jadi masalah gaji kita tetap barang naik Sebenarnya gaji kita naik sih. sedikit Ya, oke. dibandingkan harga barangnya gitu kan. Oke. Itu yang jadi masalahnya gitu loh. Kalau harga barang naik 10%, gaji kita naik 20%, it's okay. Nah, itu kan namanya inflasi, artinya udah Ya jauh ngomongnya lebih gitu loh. baik. Masalahnya gaji kita naik 5%, barang naiknya 20%. Itu yang bikin kita KO gitu. Oke, oke. Orang bilang masalah kita ini stunting, kurang gizi apa. Enggak, kita kurang uang. Kita kurang penghasilan gitu loh. Jadi masalah kita itu bukan kurang gizi atau apa, kita kurang uang gitu. Ya, Pekerjaan gimana susah, uangnya mau gitu. banyak, artinya infrastruktur sudah dibangun, tapi Tetap aja orang kerjaan nggak nggak ada. bisa memanfaatkan, nggak bisa membangun industri. Nah, kalau seandainya sudah tahu, kalau seandainya benar nih ya, bisa mengidentifikasi bahwa jika infrastruktur dibangun, industri lokal nggak naik, nggak usah dibangun infrastruktur. Lakukan sesuatu untuk menaikkan industri lokal tanpa perlu membangun infrastruktur. Contohnya. Oh. Contohnya apa? Yang mana bisa? Nggak jadi masalah. Saya bisa kasih contoh gitu kan. Enggak, contohnya apa? Contohnya apa? Tapi itu kan dalam bentuk kritik. Dulu di zaman SBY itu pernah dilakukan gitu. Beberapa kali. Itu insentif, misal kayak peternak gitu. Peternak itu diberikan sapi. Jadi peternak diberikan sapi yang indukan. Nanti kalau si indukan ini beranak, silahkan ambil anaknya, induknya dikembalikan untuk peternak yang lain. Tapi kan industrinya nggak bisa digeneralisasi begitu. Nggak semua daerah tuh cocok untuk Tapi biayanya lebih murah loh. peternakan. Maksudnya nggak semua daerah itu cocok dijadikan industri peternakan. Bener, artinya bukan begitu. Untuk melakukan itu memang repot. Ya mungkin pemerintah nggak mau repot, bisa jadi gitu loh. Nggak mau repot gitu. Tapi kan begini, dengan biaya yang sedikit, outputnya bisa jadi lebih besar gitu. Nggak perlu loh kita mengeluarkan biaya yang besar dengan mengorbankan masa depan anak cucu kita gitu untuk bekerja rodi membayar pajak itu. Kita kan nggak perlu melakukan itu juga bisa. Oke, anggaplah jadi harusnya pemerintah tuh mengidentifikasi potensi lokal tuh apa, Iya. baru itu yang ditekankan untuk tumbuh. Iya. Daripada bangun. Bagaimana cara menumbuhkannya? Iya, itu perlu dipikirkan. Itu kan kita bayar mereka kan? Kita pilih mereka, kita bayar mereka untuk itu kan? Sekarang misalkan nih industrinya udah berkembang nih. Kamu kasih contoh deh apa? Selain peternakan deh yang lebih bisa diterima deh. Sebenarnya Sama aja sejenis. sebenarnya gini, kalau untuk pertanian dan peternakan itu kan industri dasar. Dasar banget karena kita selalu menggunakan itu. Selalu makan Tiap hari itu selalu kita konsumsi gitu. Beda dengan misalnya industri hiburan. Industri hiburan itu setelah industri dasarnya jadi baru masuk betul. ke industri yang Sekarang tambahan. gimana caranya supaya makanan dan minuman yang sudah diproduksi di suatu daerah itu terdistribusi dengan baik ke daerah lain kalau infrastrukturnya nggak ada. Nah, ini tadi. Di awal gitu, pemerintah beranggapan bahwa ini sebenarnya cuma masalah distribusi. Mindsetnya gitu. Padahal itu salah. Oh, iya, maksudnya itu emang nggak sepenuhnya tepat, tapi kan itu lebih baik daripada nggak ada sama sekali, nggak dibantu sama sekali dari Gini loh. faktor infrastruktur. Kita milih dia, kita bayar dia dengan pajak itu, biar dia kerja becus. Kalau dia salah ya kita ngomongin itu salah gitu. Bukan berarti kita ya maklumin aja gitu loh. Kalau maklumin aja, cari orang yang lebih baik dari itu. Gini, anggaplah tiap daerah punya ciri khas industrinya yang tepat ya di masing-masing daerah. Kalau di Lokal. ekonomi klasik mungkin Adam Smith ngomongnya competitive advantage gitu. Ya betul. Oke. Nah, anggaplah sudah ditemukan dan sudah dibangun. Tumbuhlah. Yap. Kalau kita mau membuat perputaran uang itu semakin cepat antar daerah, harus ada distribusi barang kan? Iya dong. Ya. Yuk misalkan produksi sapi di Samarinda, banyak sapinya. Kalau mau Samarinda itu maju, industrinya pasti dia harus kirim sapi ini keluar dong. Yep. Ya kan? Kalau di sini-sini aja mah yang makan juga orang-orang kita juga sapinya. Nah, kalau sudah terbangun,
industrinya butuh infrastruktur kan untuk deliver ini barang. Oh ya, Infrastruktur itu juga pembangunan yang nggak semalam jadi. Nah, Jadi kan maraton, kayak lari maraton loh. Sembari industrinya dibangun, sembari infrastrukturnya disiapkan juga gitu loh. iya. Kebetulan kalau di Samarinda yang siap infrastrukturnya dulu. Industrinya nggak jadi sama sekali gitu. Ya berarti kan nggak sepenuhnya dilepas tanggung jawab ke pusat juga kan. Iya. Daerah tuh juga punya otoritas untuk ngebangun daerah masing-masing. Permasalahannya otoritas daerah ini terbatas. Hampir keseluruhan otoritas itu dipegang oleh pusat. Beda dengan Amerika. Amerika setiap provinsi bisa menentukan berapa jumlah pajaknya. Kalau kita enggak. Moneter dan fiskal itu dipegang semua sama pusat. Lah terus kita mau nyalahkan pemerintah Tapi daerah yang nggak pegang juga. fiskal gitu? Pemerintahan daerah tuh nggak Selemah itu. nggak se non power itu. UMK kita ditetapkan Pemda loh. UMK itu artinya policy untuk ciptakan kemampuan daya beli itu juga ada di Pemda. Tapi Pemda kan ketika menentukan UMK, dia harus mempertimbangkan dua aspek. Aspek yang pertama adalah aspek tenaga kerjanya, aspek yang kedua adalah aspek pemberi kerjanya. Dia bisa aja naikkan UMR tiba-tiba dari kita sekarang 3.500.000, bisa aja taruh 10 juta. Ini seneng, yang ini nggak seneng, yang nggak seneng pergi. Pengusahanya ganti daerah. Iya. Jadi tadi itu memang benar Pemda itu punya kekuasaan, punya otoritas gitu. Tapi otoritasnya terlalu kecil. Semua diambil sama nasional. Bahkan tambang aja. Ya, di pusat. Udah diambil sama pusat gitu loh. Iya, padahal kalau daerah sini tambang itu banyak dikukar padahal ya. Ini tanah-tanah kita mau nambang, lah kok pusat yang ngasih? Mungkin biar persetujuan gitu. Mungkin biar oligarki bisa lebih mudah diatur di satu tangan gitu loh. Itu asumsi. Kita nggak masuk ke sana tuh, bahaya tuh. Orang Maluku lain. Nanti disensor aja itu. Ada satu poin lagi. Masalah identifikasi. Oke. Tadi salah pemerintah ada kesalahan identifikasi di sana. Yang kedua, karena salah identifikasi pula, maka salah penanganannya. Ini sama seperti kalau kita datang ke dokter gitu. Sebenarnya kita sakitnya demam berdarah, tapi dokter bilang itu demam biasa. Akhirnya penanganan jadi salah. Iya kan? Nah, kalau memang pemerintah inginnya barang terdistribusi dengan murah, hampir ke seluruh pelosok, maka sebenarnya yang dibangun bukan jalan tol. Jadi apa? Bisa jadi rel kereta api aja gitu loh. Dengan kereta api, biayanya menjadi sama murahnya, biaya distribusi sama murahnya, dan biaya pembangunannya jauh lebih murah. Artinya begini, mungkin saya kurang mendalami masalah teknis kereta api gitu ya. Tapi bisa dibayangkan seperti ini, karena relnya lebih kecil gitu kan, dan dia nggak butuh sesuatu yang solid banget seperti jalan tol gitu. Maka kemungkinan besar jika biaya yang digunakan untuk membangun jalan tol menghubungkan dua kota Balikpapan dan Samarinda, jika itu digunakan untuk membangun rel kereta api dengan tujuan yang sama, maka yang dihubungkan nggak hanya Samarinda dan Balikpapan, tapi satu Kaltim, tapi satu Kalimantan Timur. Dan itu cost-nya lebih murah. Nggak perlu ngutang sebanyak itu. Ya mungkin tetap perlu ngutang. Pajaknya tapi nggak mungkin perlu ngutang gitu. Tapi iya, tetap aja perlu ngutang nggak sebanyak itu, karena kalau jalan tolnya menghubungkan seluruh Kaltim, maka banyak banget tuh, Bang. Oke. Tapi coba kita berpikir keluar dari idealisme bahwa pemerintah harus ambil keputusan tuh yang terbaik bagi rakyat. Gimana kalau memang harus ada kepentingannya diakomodir? Kepentingan diakomodir, tapi dia ranahnya nggak betul-betul salah gitu loh. Yaitu mengakomodir kepentingan BUMN. Kita memang punya BUMN kereta api, tapi lebih banyak BUMN karya. Gimana kalau kita tuh juga harus memanjakan mereka, kasih proyek supaya mereka juga bisa makan ibaratnya. Jadi ekonomi itu lebih berputar. Iya kalau. Ya walaupun nggak langsung direct tepat sasaran di kebutuhan si daerah itu, tapi setidaknya ada banyak kepentingannya bisa diakomodir sekaligus gitu loh. Tapi begini, jika memang benar itu kepentingannya, seharusnya nggak banyak BUMN yang bangkrut. Itu lain lah. Ini tuh lain case lagi. Itu lain lagi. Ranah dong. Enggak, saya kasih gambaran begini. Misal PT gini, satu lagi. Sekarang banyak yang mungkin nggak bangkrut lah. Bermasalah keuangannya. Punya hutang besar segala macam. Apalagi nggak dapat makanan. Artinya begini,
Itu jadi masalah banget. Tapi kita bahas itu ada dua pembahasan. Kita bahas yang ini dulu. Yang pertama, jika dikatakan bahwa ini tujuannya untuk menaikkan BUMN. Iya kan? Artinya biar BUMN dapat proyek. Tanda kutip, dan sponsor pemerintah. Anggaplah begitu. Oke. Jika begitu, kenapa justru BUMN sekarang yang 2024 dibandingkan yang 2014? Saya kasih satu contoh gitu, misal PT Wika. Sekarang malah keuangannya nggak kondusif. Gitu. Kondisi keuangannya jadi bermasalah banget. Alasannya apa? Karena dengan secara tiba-tiba, masif gitu, dalam jangka waktu pendek, dia menambah hutang. Memang benar itu bukan hutang pemerintah, hutang BUMN. Dan banyak sekali proyek-proyek yang dibiayai dengan alasan investasi. Kan Wika masuk ke situ sebagai investasi dengan harapan menguntungkan gitu. Tapi ternyata tidak menguntungkan. Dan karena tidak menguntungkan, pada akhirnya keuangannya menjadi bermasalah. Seperti yang terjadi sekarang. Karena alasan itu gitu. Iya kan? Ya, Oke, itu yang pertama. Yang kedua dari permasalahan itu, bahwa jika tujuan sampingannya, multiplier efeknya adalah karena harapannya BUMN mendapatkan proyek. Ini yang jadi masalah. Belanja pemerintah itu punya banyak tujuan. Tapi tujuan utamanya adalah kesejahteraan ekonomi. Bukan keuntungan. Bukan keuntungan BUMN. Karena jika yang melakukan itu, kesejahteraan itu hanya dipegang oleh BUMN, yang sering kali terjadi, hasilnya nggak sebaik itu. Saya kasih gambaran. Bank BCA itu swasta. Asetnya nggak lebih besar dari tahun 98 itu, asetnya nggak lebih besar daripada Bank BRI. Bahkan sampai sekarang. Yang BUMN gitu, bahkan sampai sekarang. Tapi valuasinya, luar biasa, jauh BRI ketinggalan. Iya. Apa penyebabnya? Kenapa kok swasta bisa lebih bagus dari BUMN? Dalam case BCA ya kualitas. Karena kualitasnya lebih bagus. Iya. Sudah tahu begitu, ngapain BUMN dikasih terus makanan? Kenapa nggak kasih makanan ke swastanya aja? Jadi itu nanti jadi isu lagi secara politis. Kok malah kasih duit ke orang sih daripada ke sendiri? Bukan kasih duit ke swastanya. Rasial lagi isunya gitu kan. Enak. Bukan. Artinya bukan memberikan uang kepada swasta, enggak. Tapi memberikan peluang yang sama dengan BUMN yang didapatkan oleh BUMN. Sebenarnya swastanya juga dapat makanan juga. Kan lagi nih, oke. Tapi swasta yang terpilih. Nah kan nggak dapat besar aja jadi masalah. Lagi dapat besar. Lagi. Gimana sih? Tapi kan gini, kan BUMN, ya harus Jokowi memang BUMN karena banyak masalah. Tapi kan semangatnya tuh kalau misalkan kita kasih proyek ke BUMN ini punya apa yang disebut vendor kan. Nah vendor itu kan swasta. Jadi proyek besarnya dimakan BUMN. Nanti dibagi lagi tuh ke vendor-vendor kecilnya. Vendornya di kedaerahan biasanya kan. Berarti membagi otoritas gitu. Bukan bagi-bagi kue. Bagi-bagi kue kan pada akhirnya kan begitu. Ya itu kan tujuannya kan pemerataan. Akhirnya semua orang bisa makan. Iya. Dari hasil keuntungan itu. Semua orang yang dimaksud yang mana? Semua orang yang terlibat dalam kegiatan politik. Ya kan dia juga punya karyawan. Ya kontribusi. Karyawan juga. Cara mendapatkan kontribusinya gimana? Ya wallahu alam. Tapi itu aku concern juga. Ide menarik tentang kereta api kan kita sempat punya planning perkereta apian kan. Bahkan sempat untuk di Kalimantan sendiri. Di zaman Awang Faruk ya, kalau nggak salah. Iya. Atau sebelum Awang Faruk. Awang Faruk ya. Kan banyak beberapa orang dikuliahkan. Ada program perkuliahan di Rusia. Rusia. Bahkan sampai tahun 22 tuh masih ada kalau nggak salah ya, 2022. Sampai perang tuh dia masih ada di sana. Dan itu ketika pulang nggak ada lapangan pekerjaan. Iya. Dan itu sudah ngerasain perang tapi nggak dapat kerjaan. tapi itu sebenarnya yang benar gitu. Saya berpikir betul, karena saya berpikir begini. Jika kalau kita mau membangun misal anggap bandara gitu. Dan tujuannya adalah agar masyarakat sekitar itu dapat terserap tenaganya gitu sehingga dia bisa mendapatkan penghasilan di sana. Sebelum kita membangun bandara ya kita bangun dulu sih masyarakatnya. Iya kan? Logikanya kan begitu. Ya walaupun sekarang nggak berjalan sesuai logika gitu. Nah kalau kita mau membangun kereta api, ya kita harus industri kereta api, ya kita harus buat dulu si manusianya ini mampu untuk melakukan itu. Nah dan pada kenyataannya program itu tidak berjalan. Nah salah siapa? Pemdanya. Itu benar. Kalau masalah berjalan nggak berjalannya tuh kayaknya topik lain lagi deh itu.
Itu kan Mungkin ada kaitan sama Nah, politik itu bagian kan. dari ya. infrastruktur kan. Artinya meskipun itu, nah ini gambarannya. Artinya ketika pemerintah daerahnya itu tidak bisa memanfaatkan yang di daerahnya sendiri, ya itu hasilnya. atau mungkin dia nggak dapat dukungan pusat. Atau mungkin bisa jadi begitu. Nah, Karena begini, Dengan asumsi pusat yang mengendalikan semuanya. iya, karena begini jalan tol itu kalau bukan dari pusat itu nggak jalan di daerah. Iya kan? Iya. Kemungkinan kalau seandainya, karena sekarang gini deh, coba bayangkan, coba pikirkan di wilayah-wilayah lain ada nggak selain jalan tol, bandara dan pelabuhan, ada nggak dibangun rel kereta api yang masif? Seperti sama masifnya seperti pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, ada nggak? Kalau nggak ada, Tapi cepat. Itu oke di luar itu, di luar yang itu deh. itu lo nggak usah diomongin deh, Itu special case itu. nggak usah diomongin. Padahal mau ditinggalkan ibu kota yang masih dibangun kereta cepat ya. Tapi ada nggak yang masif? Ya, kalau case kereta api Sulawesi, Sumatera ada sih kayaknya. Sumatera ada. Sumatera memang sudah ada Sumatera memang jalurnya, sudah ada. cuma Nah, ditambah kalau aja. Sulawesi dia memang kalau nggak salah buka baru. Aku ada sempat baca beritanya. Tapi nggak semasif pembangunan infrastruktur yang besar ini kan? Ya, Iya kan? Iya. Berarti kan kita bisa melihat dari sini kerangka besarnya bahwa si satu kepala ini Oh, iya. yang bisa kita sebut sebagai Presiden Jokowi, ya memang nggak melihat kereta api ini sebagai atau satu infrastruktur yang lebih baik daripada tiga hal Iya. ini. Gitu. Atau mungkin kita nggak bisa spesifik beliau tidak melihat kereta api sebagai solusi, tapi kurang jeli dalam menganalisa kebutuhan di daerah itu. Ya, Kalau- memang sudah benar seperti itu. Seolah-olah itu segini, seolah-olah semua daerah solusinya sama, yaitu jalan. Itu kan solusi simple. Nah, Ya. bayangannya gini, artinya sebelum kereta api itu ada, secara dasar ya, historis, kan jalan utama dulu yang dibangun. Nah, itu yang mungkin dimaksud oleh Pak Jokowi. Artinya ketika jalannya sudah ada, kebutuhan masyarakat sudah bervariasi, bertambah, baru ada kereta api. Sebentar dulu. Kamu jika mengatakan jalan utama yang dibangun itu bukan jalan utama, yang dibangun jalan tol. Beda loh. Beda kok. Iya. Kalau jalan utama yang dibangun saya setuju. Tapi gini, kepikiran nggak sih sebenarnya kalau misalkan jalan tol itu bisa jadi platform untuk kereta api? sebenarnya bisa. Bisa kan? Sebenarnya bisa. Jangan-jangan visi Jokowi itu begitu. Tapi Awalnya jalan tol kebalik. dulu. Kebalik harusnya awalnya kereta api dulu. Enggak, platform by structure. Bisa. Iya, mungkin- Tapi lebih mahal. Seharusnya kereta apinya dulu baru jalan tolnya Nah, di itu sampingnya. itu masih asumsi Gimana nih. gitu. Iya, asumsi. Oke, Artinya lanjut. gini, Ya, kalau kita kondisi jalan tol di sini kan juga nggak begitu bagus kan, karena tekstur tanahnya turun gitu kan. Oke. Di, Apalagi di semua titik. Ya di semua titik, ngomongnya, apalagi kereta api. Iya dong. Iya, bisa Maksudnya jadi gini, yang kau bilang bener, artinya dilihat tuh jalan tolnya, oh ternyata Iya. nggak cocok nih kalau bikin trek lurus gitu. begini, kereta api itu kan nggak cuma ada di Indonesia kan? Iya. Ya pasti. Di hampir seluruh negara tuh ada kereta api kan? Iya. Terus masalahnya di mana? Hmm. Apakah semua negara ini tanahnya sama semua? Tapi oke, misalkan gini, seperti di China atau di negara yang kereta api maju ya. Kalau misalkan mereka melewati dua tebing atau melewati gunungnya ditembus, dibikin tunnel. Jangan-jangan itu solusi yang lebih mahal daripada bikin jalan tol. Enggak. Justru begini, jalan tol kalau misalkan kena tebing gimana? Iya, dia meliuk lewat di tebingnya. Lewat, Jangan Dia meliuk gitu. Iya. Ya udah bikin meliuk aja juga. Ya berbahaya kereta. Kereta nggak bisa. Ya kan, Kereta. ya kan meliuknya nggak sepatah itu juga, gitu loh. Teknis sih memang sebenarnya. Iya kan. Keretanya ngapsul. Iya, kan jalan tol juga nggak dibuat sepatah itu juga kan. Oke. Ya udah terus masalahnya di mana? Oke. Nanti kita lempar. Rumit sih. Karena itu teknis. Perkeretaan rumit sih, Karena makanya itu ada orang yang teknis. dikuliahkan khusus kan. Nanti kita lempar ke audiens aja. Menurut audiens tuh kenapa kereta api kita tuh nggak jadi jalan. Di Kalimantan. dilanjutkan? Iya, di Kalimantan nggak Timur. dilanjutkan. Apakah ini masalah memang kondisi alamnya nggak sesuai, Atau nggak ada masalah politik. biaya, atau masalah politis, atau mungkin punya pendapat lain lah. Mungkin teman-teman bisa komen lah. Ya mungkin lebih simpelnya, apakah ini karena masalah alam atau karena masalah manusia gitu loh. Kalau uang tuh masalah apa? Manusia. Oke. Alam nggak butuh uang kan? Iya. Alam atau manusia? Oke. Ya, mau tidaknya pusat menginvestasikan untuk membangun kan termasuk juga masalah dari Manusia, kan? gitu. Oke. Iya. Mungkin tadi gini, dari tadi kan saya kontra terus nih. Dengan pembangunan infrastruktur yang masif itu ya, walaupun sampai sekarang pun masih kontra. Tapi saya pengen dengar deh argumen pro-nya itu kenapa tuh, gimana tuh? Kok bisa sampai pro tuh gimana tuh? Ya, gini aku dijelasin ya.
Ya sebenarnya ini infrastruktur ini kan programnya Pak Jokowi 10 tahun yang lalu. Ya, 2014. Kebetulan saat itu memang aku nggak pilih Pak Jokowi. Oke. Nah, Jadi ada ini dari sisi yang kontra dengan sebentar. Jokowi saat itu ya. Ini sebelum kamu mengeluarkan argumen, kamu buka pintu keluar dulu ya. Loh, nggak gitu. Oh, iya, oke, Tapi silakan. dampaknya ternyata memang dirasakan. Apanya? Dampaknya untuk masyarakat. Maksudnya dampak positif apa Meskipun negatif? nggak unsur positif, Positif. meskipun nggak secara menyeluruh semua masyarakat itu senang, tapi itu sedikit banyak berdampak. Nah, kalau misalnya kita bicara yang lebih besar misalnya, negara dan Indonesia, Indonesia dan dunia, permasalahan infrastruktur untuk pengiriman barang dengan kapal laut, pesawat. Nah, itu kan tujuannya adalah untuk bertransaksi, Melakukan perdagangan. melakukan perdagangan. Nah, di Indonesia sendiri, pemerintah itu kan menggalakkan untuk lokal. Artinya agar tidak banyak uang yang keluar ke luar negeri. Devisa tidak keluar ke luar negeri. Contohnya aja yang parah itu misalnya judi. Yang tidak diakomodir oleh lokal, akhirnya bocor semuanya ke Kamboja. Nah, itu kalau kita bicara negara. Nah, kalau kita bicara kedaerahan, ini orang-orang ini sering luput dengan daerahnya sendiri. Nah, di kedaerahan kita ini bertarung dengan daerah-daerah lain, dengan provinsi-provinsi lain. Sebentar, dari titik itu, sebentar. Kita nggak lagi bertarung sama provinsi lain, nggak lagi bertarung sama daerah lain loh. Dengan Kenapa? adanya jalan tol, dengan adanya pelabuhan, dengan adanya bandara, kita nggak lagi bertarung dengan daerah lain loh. Kita sedang bertarung dengan daerah Cina. Daerah-daerah di Cina. Bukan itu masih Itu kejauhan. terlalu luas itu. Itu terlalu jauh. Nah, distribusi yang dimaksud oleh negara, maksudnya dikeluarkan kebijakan oleh presiden, itu yang mengakomodir seluruh Indonesia. Nah, itulah kenapa setiap daerah itu diupayakan untuk terkoneksi. Iya. Maksudnya kan harapannya begini, bahwa barang-barang yang ada diproduksi di Jawa bisa didistribusikan ke Samarinda. Distribusinya. Iya kan? Harapannya begitu kan? Nah, sekarang- Kenyataannya yang didistribusikan itu bukan barang dari Jawa, tapi barang dari Cina gitu loh. lain lagi. Menggunakan infrastruktur yang sudah dibentuk. Secara mendasar, pengepulnya dari Jawa juga kan. Plot twist nggak sih? Ternyata yang ngasih utang Cina. Bukannya emang. Iya ya. Oke, kita kembali ke daerahan. Iya, tapi gini, infrastruktur yang sudah terbangun itu nggak sejelek itu juga. Bener. Kalau misalkan Tapi yang paling memanfaatkan siapa gitu loh? masyarakat, Pusatnya. Bener, kita memanfaatkan untuk belanja. Iya. Yang memanfaatkan untuk manufakturnya loh, siapa? Ya, Karena kesalahan di daerah itu, masyarakatnya semuanya konsumtif. Begini loh. Iya, kita Jika yang bermasalah adalah semua masyarakatnya, berarti yang bermasalah ini bukan masyarakatnya. Tapi pemdanya. Si pemilik otoritas yang bermasalah. Milik kedaerahan. ke daerah. Dari otoritas pusat sudah ngasih infrastruktur untuk menjalankan, betul, untuk menghidupkan ekonomi kita masing-masing. Tetapi Infrastruktur pemdanya yang- tidak bisa menghidupkan ekonomi di daerahnya sendiri. Infrastruktur yang sudah ditentukan loh. Semua masyarakat di daerahnya semuanya konsumtif, semua beli barang dari dari Jawa. Ini infrastruktur yang sudah ditentukan loh ya. Artinya Pemda nggak punya otoritas penuh menentukan infrastruktur apa yang dia butuhkan. Ya, tapi kan kan bisa bikin kereta. Nyatanya nggak jadi. Daripada nggak ada sama sekali. Ya karena nggak ada uangnya. Mending ada jalan tol Kita kan? cuma dapat 8 triliun loh setahun. Kaltim. Itu lain lagi deh itu. Itu lain lagi. Artinya kalau kita mau bangun kereta api, uang segitu nggak cukup. Kita butuh bantuan dari pusat. Pusat nggak mau bantu itu karena dia maunya jalan tol. Iya, point of view-nya jangan gitu. Point of view-nya adalah daripada nggak dibantu sama sekali, kita punya program nih, tapi mohon maaf nggak bisa kereta, gitu loh. Jadi daripada nggak bisa sama sekali gitu kan. Jadi yang bisa yang mengakomodir semuanya. Iya, ini ada bis, truk, mobil, ya udah jalan tol aja dulu. Ini adanya jalan nih, kalian manfaatin maksimal deh gitu kan. Ibarat gini deh, lo mau kuliah kan, butuh motor, tapi bapakmu nggak bisa belikan BMW. Oke. Bisanya belikan Mio J, ya udah pakai Mio J-nya itu gitu loh. Oke. Yang enggak terbalik. Kita ini mau kuliah, kita maunya cuma sekedar motor, ya kan? Karena harganya murah kan. Iya. Motor ya Mio J nggak jadi masalah gitu. Tapi bapakmu ngasihnya CBR, ya udah pakai CBR gitu. Itu kebaliknya ya. Tapi kan bapakmu punya project. Iya, sama dealer. project makanya- balapan gitu. barangnya itu ya udah Ya daripada siapa nggak tahu sama dengan sekali gitu. CBR ini kau bisa lebih memanfaatkan itu untuk balapan. Sayangnya CBR itu nggak bisa kita jual dan untuk belikan Mio J, iya, angsulnya iya. bisa dikasih yang lain, nggak bisa gitu. Nah, kembali lagi ke daerahan ya. Artinya
ketika ekonomi di suatu daerah itu tidak tumbuh seperti yang diharapkan oleh pusat karena adanya infrastruktur, Karena gagalnya identifikasi dan menyelesaikan masalah. identifikasinya mungkin gagal. Nah, artinya peran Pemdanya juga berarti belum seberapa. Sebelum Kita ambil maksimal. contoh di kota kita sendiri. Semua yang masyarakat butuhkan untuk Samarinda, kemarin pemilu wali kota, semua butuhnya yang bisa menuntaskan banjir. Udah itu aja. Karena itu masalah yang paling pain point-nya kita. Pain point kita. Nah, anggaplah sekarang ini Pak Sari Jaang, bukan siapa? Pak Andi Andi Harun. Andi Harun. Kita lihat pembangunannya sudah oke ya. Sepertinya sudah selesai masalahnya untuk banjir. Nah, Beberapa titik ya. Kita butuh Sesuatu yang pemimpin lebih. daerah yang bisa memajukan ekonomi, yang Bukan bisa membuat kebijakan, yang bisa Memberi menarik pekerjaan. investasi. Nah, memberi pekerjaan itu kan bagian dari peran dia menarik investasi luar daerah untuk datang ke contohnya Samarinda untuk membuka industri dan membuka lapangan pekerjaan. Gini. Memang iya benar bahwa pemerintah daerah memiliki peran yang cukup besar untuk bisa menarik investasi. Tapi sebelum investasi itu dibuka di suatu wilayah, di suatu daerah, si investornya ini juga berpikir panjang kan. Nggak mungkin dong ngeluarin uang 1 triliun misalnya gitu. Oh udah keluarin aja. Ya memang nggak begitu kan. Yang bisa begitu kan cuma pemerintah aja. Nah, investor kan nggak mungkin begitu. Ya. Akhirnya dia melihat, ini SDM-nya mampu nggak? Iya kan? Nah, itu tetap perannya Pemda. Ya, peran Pemda ini sebagai sales, artinya dia menjajakan barangnya. Gitu. barang yang tai ini, Iya, bagaimana mengemasnya jadi makanan menjadi emas. iya, itu. iya. Jadi barang yang tai ini gimana caranya biar dia jadi makanan gitu ya? Nggak dimakan juga. Ya akhirnya sama dengan Elon Musk kan? Gimana dia? Iya, setelah dijajakan, ini loh makanan yang enak, ini loh makanan sehat, ini loh makanan bergizi. Elon Musk cium, nggak enak baunya, ya udah lari ke Malaysia aja makan di Malaysia. Itu kan yang terjadi. Ya tetap kegagalan dalam ini siapa? Menteri yang Bukan berkaitan. menterinya yang gagal, sistem kita yang gagal, Sin. Jadi maksudmu Kita jangan bikin tai dibikin jadi makanan. Enggak, kita bikin aja makanan yang bener gitu loh. jadi permasalahan di SDM-nya. Ya memang di situ kan permasalahannya. Ya terus tetap salah Pemdanya dong karena Pemdanya tetap gagal. Kita nggak bisa terus-terusan menyalahkan negara loh ya. Karena negara juga udah ngasih banyak. Back to infrastruktur, gimana kalau pusat bikin jalan tol paralel, Pemda bikin SDM dan kereta? Nggak bisa. Nggak Kalau doang ya? kalau SDM yang dibentuk kan dia terbentur sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu terlalu inilah, Oh, dari terlalu situ. besarnya. terlalu jangka panjang kalau bicara Iya SDM, sih. tapi dari situ. Kalau memang ibaratnya begini, kalau memang jadi gini, infrastruktur itu ada 2. Ini yang perlu kita pahami dulu bahwa infrastruktur itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah infrastruktur yang terlihat, yang bisa kita lihat sekarang jalan tol, pelabuhan dan macam. Yang kedua adalah infrastruktur yang tidak terlihat, tapi bisa kita rasakan. Regulasi. Termasuk regulasi, termasuk SDM dan infrastruktur yang tidak terlihat ini biasanya biayanya lebih murah daripada infrastruktur yang terlihat. Nah, kita ambil contoh di kota kita sendiri, Samarinda. Untuk SDM kayaknya memang Pak Andi Harun sudah menjalankan. Artinya dia mengeluarkan Probebaya ya. Itu kan dana yang dimanfaatkan oleh RT rakyatnya sendiri untuk meningkatkan SDM-nya. Tidak mesti Aku nggak dapat konektivitasnya apa. Iya, artinya gini. Itu malah infrastruktur oriented itu. Enggak. Ada beberapa untuk SDM. tergantung sih, tergantung dari RT-nya, tergantung dari warganya gitu loh. Memang. Kamu dikasih uang 100 juta tiap tahun gitu kan. Terserah kamu mau dibikin apa. Kalau SDM-nya pinter dia bikin untuk pendidikan. Ada yang pendidikan mobil gitu kan, les mobil. Bisa. Tiap RT dapat. Makanya bagus kan sebenarnya. Itu kalau warganya maju ke depan. Masalah kita, warga kita mundur ke belakang gitu. Kau pikir kayak gitu tuh cuma bisa dipakai buat bikin gapura? Banyak itu contoh warga yang mundur ke belakang. beberapa warga yang salah. Maka dari sini kita lihat ini bijak nggak ngasih uang 100 juta per tahun ke RT? Bijak nggak? Di beberapa sektor. Di beberapa ternyata bijaksana. Beberapa titik bijak gitu loh. Berarti kalau dibuat pinjaman untuk warga lokal 0% itu bisa dong harusnya? Untuk usaha harusnya bisa. Bisa. Enggak deh. Kayaknya Usaha enggak bisa, Min. Karena itu masuk moneter. Iya kah? Masuk moneter. Ya udah deh, pelatihan Mungkin pelatihan bisa. Pelatihan. bisa. Yang terjadi pelatihan. 100 juta setahun pelatihan udah nggak karu-karuan tuh, bisa macam-macam itu. Dan itu bisa ruang lingkup satu RT loh. Iya. Iya kan? Bikin koperasi aja bisa loh. Tadi katanya mau nggak bisa. Koperasi di dalamnya juga ada pelatihan gitu kan. Iya harus. Bukan gini loh, koperasi itu nggak cuma
simpan pinjam loh. Namun, Ada banyak jenis koperasi. Nah, ini balik lagi nih. Ini kan kedaerahan ya. Artinya kadang orang di daerah sendiri tuh luput sama masalah-masalah begitu. Artinya mereka terus mempermasalahkan pusat di daerahnya sendiri lupa. Karena otoritas terbesar dipegang oleh pusat. aku jadi kepikiran ini plot twist sih. Kenapa pusat itu fokusnya pembangunan yang betul-betul secara fisik, secara dimensional tuh gede, kelihatan dan enak dilihat, jadinya kita selalu punya alasan buat milih beliau lagi. Ya karena Iya itu kan? cara paling gampang untuk membodohi masyarakat. Kalau misalkan yang dibangun SDM gitu kan, si Ono atau satu community jadi smart, jadi pintar. Itu kan nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Kita mana tahu kamu bego atau pintar, kita nggak tahu kan. Iya. Tapi kalau di depan rumahmu ada jalan bagus, kita semua tahu gitu kan. Oh, itu punyanya Jokowi itu. Misalnya Presiden Jokowi itu yang bangun itu. Itu kan, ya kan? Tapi kalau misalkan kamu pintar, orang-orang yang masuk beasiswa aja, misalnya yang dapat beasiswa apa sih? Kementerian Keuangan. Beasiswa apa tuh namanya? Macam-macam beasiswa. Ada dari Kementerian Keuangan khusus Keuangan. bidik misi. Bukan bidik misi. Bidik misi. Yang dikirim ke luar negeri, yang nggak mau balik, LPDP. Oke. Nah, Itu kan nggak semua mereka itu mengakui bahwa itu mereka dapat beasiswa LPDP gitu. Namun, Ya bahkan mereka nggak mau balik ke sini karena mereka nggak mau mengakui bahwa mereka dapat beasiswa LPDP gitu. kan ada apa ya, konsekuensi. Jika memang benar mereka mengakui bahwa mereka mendapatkan beasiswa dari negara dan harus berbakti sepenuhnya kepada negara, ya mereka harus balik dong. Iya memang. Karena Dan mereka kalau nggak mau ngakui. balik, mereka ganti rugi kan? Ya itu lebih baik mereka tidak mengakui itu dan lebih baik mereka mengeluarkan uang untuk mengganti rugi. Ya itulah contoh-contoh orang yang tidak nasionalis Oh sebenarnya. nggak bisa begitu dong. sebenarnya nggak apa-apa juga sih kalau dia balikin duitnya plus bunganya kan. Sekarang gini loh, kalau kamu ikan dan kamu punya pilihan hidup di kolam yang mana? Kolam yang kotor atau kolam yang bersih? Ya itu kan Bersih. ikan. Kita kan nasionalis dong. Ya itu tadi, kalau misalkan wilayah kita ini kotornya sebegininya gitu, jika ada orang punya punya kemampuan, bukan kemampuan sih apa? Kesempatan. Ketika orang itu punya kesempatan untuk memiliki pilihan untuk tidak hidup di wilayah ini. Ini menggunakan pilihan itu dong. By the way, kenapa kita nggak bahas ini waktu bahas pendidikan kemarin sih? Oh enggak karena pendidikan kemarin belum mendalam. Oke, Bukan oke. cuma kulit tuh yang kita sampaikan. Ya, balik masalah. lagi ke ikan. Nah, ikan yang dari kolam kotor ini dikirim ke kolam bersih untuk mempelajari gimana sih kolamnya biar bisa jadi bersih. Harusnya dia Kurang kembali. ajar. Harusnya pada kenyataannya dia nyaman hidup di sana. Ya akhirnya kan ada konsekuensi. Karena memang semenyenangkan itu untuk hidup di sana gitu loh. Berarti sekotor ini kolam kita. Ya mungkin kita kan nggak tahu. Indikator aja kan yang kita bisa lihat bahwa banyak orang yang keluar negeri Ya kalau begitu lari cara dari negaranya berpikir, sendiri. ya artinya negara lebih baik bubar begitu kan? Kenapa itu nggak dilakukan? Ya terus. Akhirnya Karena negara ini masih diperlukan untuk mengakomodir kepentingan semua orang. beberapa orang. Secara ekonomi nggak bisa, secara normatif nggak boleh. Sebenarnya kita pernah melakukan itu. Membubarkan negara. Menjadikan negara serikat tuh kan? Iya, ya, artinya bukan berarti kita benar-benar udah bubar. Enggak begitu bubar Akhirnya cuma negara. mengganti. Nanti jadi kecemburuan. Saat terjadi revolusi Prancis, dari yang awalnya Prancis dipimpin oleh seorang raja, lalu politiknya berubah, jalur politiknya berubah, jadi dipimpin oleh seorang perdana menteri ataupun presiden pada saat itu. Itu kan jadi perubahan pembubaran juga. Kan begitu tuh. Oke, setelah sepanas itu yang kita lakukan dari tadi, mungkin kita mengarah kemana tuh, ke arah Kita coba kasih closing statement. solusi dulu lah, solusi buat pemerintah, atau setidaknya masukan buat pemerintah harusnya Setelah apa yang terjadi gitu. mau gimana gitu. Karena sudah terjadi kan? Ya. Udah kejadian gitu. Ya harapannya pembenahannya bisa dilakukan di pemerintahan selanjutnya. Harusnya pembangunan infrastruktur ini dibentuk seperti apa, fokusnya kemana, kayak gitu. Jangan sampai kita udah spending uang banyak, kita berhutang dengan sangat besar, tapi manfaatnya tidak sebesar itu bagi Sebentar. masyarakat. Jika ada kata berhutang besar, juga perlu ditambahkan kata beban hutang terhadap APBN yang besar juga. Ya, betul. Ya, jadi itu konsekuensi logis gitu kan. Jangan sampai orang-orang berpikir, ya terus kalau hutang kenapa gitu. Jangan sampai berpikir begitu. Artinya ada konsekuensi logis di balik hutang itu tadi. Ya, dan banyak konspirasinya kan. Ya entah apa itu. Oke. So how? Mungkin dari Gali dulu ya. Kita dulu mungkin yang sampaikan. Oke, kalau dari aku memang aku nggak sekontra itu tentang pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan ya, khususnya dalam hal ini pusat, karena
harus diakui memang belum sepenuhnya tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Terlepas dari memang secara kajian nggak cocok atau memang ada unsur politis, pembangunan yang sudah dilakukan itu ada manfaatnya. Ada, walaupun nggak terlalu besar ya, ada. Nggak sebesar yang diharapkan. Memang belum sampai bisa menumbuhkan gairah ekonomi di daerah-daerah, belum semasif itu. Sampai seenggaknya kita udah bisa lah ke Balikpapan dengan cukup nyaman, at least itulah gitu. Nah, paralelnya memang harus dibangun infrastruktur yang sifatnya soft, yaitu SDM dan juga regulasi. Gimana caranya supaya kita tuh kalau mau bangun sesuatu nggak sepenuhnya dibebankan ke APBN atau APBD, tapi bisa dibangun oleh sektor swasta juga. Jadi paralel gitu loh. Seharusnya. Mungkin pusat punya proyek sendiri, Yep. Pemdanya juga inisiatif untuk masukkan investor ke sini, jadi bangunnya bareng-bareng gitu. Karena kita tahu bahwa kalau semua dialihkan ke pusat, ya itu kayak skenario-nya pusat, belum tentu cocok sama kita. Ya kitanya sendiri yang harus mikir, cocoknya kita gimana. Kereta api itu salah satu ide yang sangat menarik sebenarnya. Solusi menarik ya. Mungkin kita sayang diskusikan lagi nanti. Sayang banget Di itu nggak. sesi transportasi publik kayaknya bagus tuh. Bisa jadi. Kita skip itu sekarang, kita membahas lebih dalam gitu. Itu. Mungkin juga kita perlu informasi tentang teknisnya kita juga kan. pelajari lah. Ya, jadi poinku adalah memang harus ada kolaborasi yang cukup matang, cukup erat antara pusat, Pemda, dan juga sektor swastanya. Itu sih. Nggak bisa kita salahin salah satu. Oke. Dari, Dari hasil Mana? solusi karena sudah terjadi, udah kejadian gitu, hutang udah besar, Dulu deh. infrastruktur udah banyak nggak dibangun gitu kan. yuk dulu deh. Gini. Dari saya gini, saya pikir setelah apa yang terjadi, harga barang mahal karena inflasi, entah karena apapun itu, saya menduga itu karena hutang yang sangat besar ini. Ataupun infrastruktur yang sudah dibangun yang walaupun tidak sepenuhnya dimanfaatkan dengan maksimal. Ada beberapa bandara yang udah tutup. Ada beberapa pelabuhan yang nggak laku juga. Jalan tol juga ada beberapa yang sepi. Setelah itu semua terjadi gitu, saya pikir pemerintah mungkin harus sedikit tenang, menenangkan diri. Artinya jangan terlalu ngoyo untuk merasa benar. Artinya cobalah dulu bernafas, cobalah dulu mendengarkan kanan kiri. Jangan terus-menerus menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah satu kebenaran yang absolut gitu. Bisa jadi itu enggak kan? Jika memang iya benar bahwa itu adalah kebenaran yang absolut, ya udah silakan lanjutkan, nggak jadi masalah. Tapi please, seenggaknya bernapas dulu. Karena jika ini terus dilanjutkan, kita tahu kan arahnya kemana. Hutang semakin besar gitu. Barang-barang yang harapannya jadi murah, malah jadi semakin mahal. Ini jadi problematik semua kan. Semuanya jadi masalah gitu. Jangan gerusa-gerusu lah. Iya, jangan gursa-gursa. Artinya untuk saat ini, karena ini udah berakhir nih 10 tahun. Ya. Ya, walaupun masih ada bibit-bibit pelanjut. Kan berarti kalau gerusa-gerusu kan berarti effort banget. Harusnya istirahat dong. Iya, maksudnya istirahat dulu. Jangan main lagi. Iya, seenggaknya Jangan pengen jadi ketua parpol. seenggaknya istirahat dulu. Ini kan kayak seakan-akan ini kayak kita masih SMA dulu loh. Kita ngobrol bahwa kamu salah gini karena ini. Tapi kamu tetap ngeyel bahwa oh enggak, aku ini bener kok. Nanti buktinya gini. Please deh. Tarik napas dulu. Nggak jadi masalah kalau kita salah. It's okay gitu. Manusia itu salah dan itu wajar. Setiap manusia pernah melakukan kesalahan, dan manusia yang paling baik adalah manusia yang belajar dari kesalahan yang dia lakukan. Kan begitu kan? Dan harusnya begitu kan? Jadi jangan hanya karena kamu menganggap bahwa apa yang kamu lakukan itu pada akhirnya nantinya akan benar, ya kamu korbankan semua orang ini. Ada 270 juta orang. Dan semakin kita dijepit, itu seakan semakin menyakitkan buat kita, semakin tidak sehat untuk politik kita, dan banyak hal dampak negatif yang bisa jadi terjadi gitu. Jadi mungkin itu aja, saya berpikir bahwa please istirahat dulu, seenggaknya 1 tahun atau 2 tahun. Mungkin COVID kemarin bagus banget hantamannya, jadi kita bisa berhenti gitu kan. Tapi karena COVID juga sama halnya mengeluarkan jumlah biaya yang besar juga untuk penanganannya. Jadi ya mungkin seenggaknya kita bernapas lah seenggaknya. Berikan wilayah yang lebih renggang untuk swasta. Mungkin sampai pada titik inflasi kita nggak setinggi ini lagi, sampai pada titik kita nggak perlu menaikkan suku bunga setinggi itu lagi, sampai pada titik tingkat pajak
enggak setinggiin lagi. Ini kan pajak kita mau dinaikkan lagi nih, bahkan PPN aja nih yang kita bahas. PPN dari 11% jadi 12% gitu. Udah deh, istirahat dulu. Seenggaknya pajaknya. kita nggak usah bicara rasio pajak atau apa. Seenggaknya biar gimana pun kita udah terdampak kok. Kita udah ngerasain gitu bahwa inflasi tinggi banget gitu. Kita udah ngerasain bahwa memang kita dikejar-kejar sama Ditjen Pajak atau gimana pun gitu kan. Kita udah ngerasakan itu secara langsung. Mungkin itu dari saya. Iya, baru buka usaha aja udah disurati loh. Iya. Suruh laporan pajak. Itu ada konsekuensi logis dari kebutuhan uang yang tinggi kan. Mau nggak mau dia harus mencari uang. Gimana caranya pemerintah mencari uang? Ya dari pajak. Atau dia mencetak uang dengan cara moneter. Tapi jika dia mencetak uang, maka dia harus menaikkan suku bunga. Jika suku bunga dinaikkan, itu pengusaha yang kolaps. Oke, silakan mungkin. Dari Asyik. Ya, segala permasalahan yang kita hadapin ini bagusnya kita balik lagi ke diri sendiri lah. Artinya menyalahkan orang lain itu kan enak. Apalagi pemimpin tertinggi ya. Memang sih kita membayar dia untuk Melakukan yang terbaik. iya. Cuma bukan berarti mereka juga salah. Jika memang mereka nggak bisa melakukan, ya Bisa jadi memang SDM kita yang memang kurang. Kita sendiri yang kurang belajar. Kita sendiri yang kurang bisa memanfaatkan apa yang sudah dikasih oleh pusat. Dan itu diteruskan. Diteruskan oleh Pusat. SDM kita yang rendah ini diteruskan oleh pusat gitu loh. ya, artinya kita sendiri juga harus melihat lah, maksudnya melihat di kedaerahan sendiri. Jangan sampai permasalahan-permasalahan di daerah ini luput dari pandangan kita. Artinya pemerintah daerah menjadi semena-mena dan kita menyalahkannya pusat, padahal belum tentu. Terutama untuk di Samarinda ya khususnya, karena sebentar lagi mungkin kan ada pemilu wali kota. Wali kota dan gubernur. Ya mungkin kita bisa lihat programnya ya. Kebetulan ini Pak Andi Harum sudah bagus lah. Udah bisa menyelesaikan permasalahan Samarinda di banjir misalnya kan. Pembangunan drainase sudah banyak di mana-mana. Mungkin ke depannya kita bisa pilih orang yang bisa membawa Melanjutkan masyarakat ini gimana gitu. Yang bangun SDM. Membangun SDM kita, menumbuhkan industri di Samarinda ini. Akhirnya kita jangan menjadi orang yang hanya mengkonsumsi produk dari luar daerah, luar negeri. Kita harus bisa membuat industri produk kita sendiri di Samarinda khususnya. Oke. Ya sebenarnya sudah sih kita bikin produk-produk, tapi kan kebanyakan kita mampunya bertahan hanya produk makanan. Harganya nggak itu memang kebijakannya juga. Kadang acara UMKM yang dibikin keripik tempe, itu terus semuanya. Ya karena memang itu aja mampunya. Setiap tahun bikinnya itu. Ya memang itu aja mampunya, mau gimana? Bukan Masa disuruh dia bikin HP? bukan gitu, bukan mampunya. Inovasinya nggak sampai ke mereka. Nah, sebentar dulu. Orang yang tiap hari masak kerupuk tempe, ya kan? Tahun depan disuruh bikin HP. Masuk akal nggak sih? ya nggak juga sampai Ya tapi HP. nggak juga setiap daerah tuh bikinnya keripik tempe. Minimal keripik amplang lah. Tapi kalau amplang enak banget. Yang belum pernah ke Samarinda harus ngerasain amplang. Oke, itu aja dari kita ya. Thank you sudah Tadi nonton. udah solusi ya? Udah solusi itu. Oh iya, closing statement juga dong. Iya dong, udah selesai. Oke, thank you udah nonton semuanya. Bentar. Mungkin gini. Ini adalah sebagai pengantar. Nanti ke depannya kita akan membahas banyak hal lain tentang industri. Ini adalah pengantar menuju pembahasan industri itu tadi. Oke. Jadi jangan lupa untuk terus ikutin kami.